Halo kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini Bu Lisa akan menjelaskan satu materi baru di IPA kelas 8 yang berjudul Sistem Ekspresi pada Tubuh Manusia. Nah, sebelum kamu menyimak videonya lebih lanjut, silakan kamu siapkan alat tulismu, karena setelah video ini kamu simak ya, goal Ibu adalah kamu bisa membuat sebuah ringkasan beserta dengan gambar yang akan memudahkan kamu untuk belajar di kemudian hari. Nah, seperti ini ringkasan yang Ibu harapkan untuk kamu buat. Jadi silakan kamu siapkan dulu alat tulisnya sebelum kamu menyimak video ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Jadi, berbicara tentang sistem ekspresi pada manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada 3 istilah yang harus kamu ketahui sebelum kamu meninjau lebih lanjut apa itu sistem ekspresi, ya. Jadi yang pertama, ada yang namanya ekskresi, sekresi, dan defekasi. Nah, 3 istilah ini punya arti yang berbeda, ya. Perbedaannya di mana? Kalau ekskresi itu kata kuncinya adalah proses pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi proses pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sementara kalau sekresi itu proses pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya ada hormon dan enzim. Sementara defekasi, proses pengeluaran zat sisa pencernaan atau yang biasa kita sebut sebagai feses. Oke, berbicara tentang ekskresi ya, pertanyaannya, kenapa ya zat sisa itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh? Nah, sekarang coba kamu bayangkan misalnya ibumu sedang memasak di dapur ya. Nah, ketika ibumu membuat suatu masakan, entah itu sayur atau lauk, pasti ada yang namanya zat sisa. Entah mungkin sisa sayuran yang tidak terpakai atau kulit bawang dan sebagainya. Nah, zat sisa itu harus dibuang. Kenapa? Karena kalau tidak dibuang, dia akan menimbulkan bau busuk dan bisa mengakibatkan sumber penyakit bagi tubuh kita. Nah, sama seperti dalam tubuh manusia, ya, zat sisa metabolisme dalam tubuh itu harus dibuang, karena kalau tidak dibuang bisa menimbulkan racun bagi tubuh kita. Oke, berikutnya, sistem ekspresi berarti ada organ-organ yang berperan dalam proses pengeluaran itu. Ya, organ apa saja? Ada 4 organ yang berperan dalam proses sistem ekspresi pada tubuh manusia. Ya, yang pertama adalah kulit. Kulit menghasilkan hasil ekspresi berupa keringat. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru berupa CO2 ya, karbon dioksida hasil ekspresinya. Kemudian yang ketiga ada hati, hasil ekspresinya berupa cairan empedu. Dan yang terakhir ada ginjal, yaitu hasil ekspresinya berupa urin. Nah, keempat organ ini kalau misalnya Ibu kasih singkatan ya, kamu bisa mudah menghafalnya dengan kalimat kupahat ginjal ya, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari organ yang paling susah dulu ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ginjal. Nah, ginjal itu pada tubuh manusia terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang ya. Nah, jumlahnya ada 2 dan dia ukurannya seperti kacang merah ya. Warnanya juga merah karena di dalam ginjal itu banyak sekali darah yang masuk. Oke, ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme menghasilkan zat ekspresi yang disebut dengan urin. Oke, bagaimana prosesnya? Sekarang kita akan lihat lebih lanjut penampang ginjal jika diiris secara melintang ya. Nah, di sini ada penampang ginjal ketika kita iris secara melintang ya. Nah, bagian yang paling atas itu disebut cortex renalis ya. Bagian yang paling luar itu cortex renalis. Kemudian masuk lebih dalam itu namanya medulla renalis. Lalu bagian tengah atau yang biasa disebut rongga ginjal itu disebut pelvis renalis. Kalau misalnya kita zoom in lagi, kita perbesar lagi, dari bagian cortex renalis dan medulla renalis itu ternyata ada suatu struktur yang disebut sebagai nefron. Nah, ini adalah bentuk nefron ya. Apa sih nefron itu? Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal yang berperan dalam proses penyaringan darah. Nah,
Jadi ketika darah disaring, letaknya itu di bagian nefron ya. Nefronlah yang berfungsi untuk menyaring darah sehingga bisa menghasilkan urin. Bagaimana prosesnya? Kita lanjut. Nah, sebelum ke proses, Ibu akan jelaskan bagian-bagian dari nefron ya. Jadi nefron itu terbagi menjadi dua komponen utama. Nah, yang pertama yang berbentuk bulat ya, ada merah lalu seperti ada yang menutupi seperti cangkang. Kemudian yang kedua itu saluran yang berlekuk-lekuk dan panjang ya. Apa namanya? Kalau bagian yang pertama itu disebut badan Malpighi, sementara bagian yang kedua itu disebut saluran atau tubulus. Nah, berikutnya kita lihat lebih detail lagi. Badan Malpighi itu terdiri dari glomerulus. Glomerulus itu seperti kumpulan pembuluh kapiler ya, yang membuluh kemudian dia berfungsi untuk menyaring darah ya. Nah, setelah glomerulus ada yang namanya kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini seperti kapsul yang menghubungi si glomerulus. Oke. Kemudian setelah itu saluran yang berlekuk yang bagian pertama itu disebut tubulus contortus proximal atau biasa kita singkat dengan istilah TKP ya. Nah, berikutnya lekukan yang lebih ke kanan itu disebut tubulus contortus distal. Setelah tubulus contortus distal, ada yang namanya tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Nah, antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal itu dikaitkan atau dihubungkan dengan suatu saluran yang berbentuk lengkungan, itu disebut lengkung Henle. Nah, kalau ini kamu sudah tahu ya, yang berwarna biru itu disebut vena, tapi karena ini khusus di bagian nefron, makanya dia disebut vena renalis. Sementara pembuluh darah yang berwarna merah itu arteri renalis. Nah, dari sini kamu akan melihat bahwa badan Malpighi itu tersusun dari glomerulus dan kapsula Bowman, sementara saluran atau tubulus tadi terdiri dari TKP atau tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, berikutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama disebut filtrasi, yang kedua disebut reabsorpsi, dan yang ketiga disebut augmentasi. Atau kalau kamu buat singkatannya, kita singkat sebagai FIR-AUG, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama filtrasi. Filtrasi itu letaknya di mana? Di bagian ini, atau apa tadi? Ya, di bagian badan Malpighi atau glomerulus lebih tepatnya. Oke, filtrasi dari kata filter ya, artinya menyaring. Jadi filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada glomerulus menuju ruang penampungan sementara yang disebut kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Jadi darah ketika dari seluruh tubuh itu masuk ke dalam ginjal, dia akan disaring melalui glomerulus. Ya, ini glomerulus. Kemudian dari glomerulus itu hasil sementaranya akan ditampung di bagian kapsula Bowman. Oke. Nah, hasil penyaringan ini disebut urin primer atau biasa kita sebut sebagai filtrat glomerulus. Apa saja kandungannya? Kandungan dari urin primer ini adalah urobilin, urea, glukosa, ion kalsium, kalium, klor, dan air. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu informasi ya. Biasanya kalau ada orang ya yang urinnya itu mengandung protein, itu disebut penyakitnya albiminuria ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ya, protein itu ukurannya makro, berukuran makro. Ketika dia masuk ke glomerulus, seharusnya dia akan mengendap di glomerulus karena dia tidak bisa masuk ke filter tadi ya, penyaringan tadi. Tapi kalau seseorang urinnya itu mengandung protein, artinya terjadi kerusakan di bagian glomerulusnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan uji urin. Bagaimana menguji apakah urin orang tersebut mengandung protein? Nah, di materi sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana menguji zat makanan ya di bab-bab sebelumnya di sistem pencernaan. Kamu sudah ketahui bahwa
reagen yang digunakan untuk menguji protein adalah uret. Nah, bagaimana kita bisa tahu ketika urin orang tersebut ditetesi dengan reagen uret, kalau dia warnanya berubah menjadi ungu, itu artinya orang tersebut menderita penyakit albuminuria. Oke, yang berikutnya, setelah dari filtrasi tadi, kita masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi itu di bagian lengkungan yang kedua yang dekat dengan glomerulus ya, atau biasa disebut dengan tubulus contortus proximal. Nah, kita singkatnya dengan TKP. Nah, reabsorpsi itu berasal dari dua kata. Re itu artinya kembali, absorpsi itu artinya penyerapan ya. Jadi reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, proses ini terjadi di tubulus contortus proximal. Kalau hasil dari penyaringan tadi disebut urin primer, di bagian reabsorpsi ini, nama urinnya itu disebut sebagai urin sekunder. Nah, tentu kandungannya juga sudah berbeda dengan yang urin primer. Oke, jadi di urin sekunder ini, yang tadinya ada glukosa, sekarang menjadi tidak ada glukosa. Karena glukosa masih digunakan oleh tubuh, sehingga glukosa akan diserap kembali oleh bagian tubulus contortus proximal. Nah, jadi hasil urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Nah, apabila urin seseorang itu mengandung glukosa atau yang biasa disebut dengan diabetes mellitus atau orang-orang sering sebut kencing manis, itu artinya terjadi kerusakan di bagian tubulus contortus proximal. Artinya TKP ini tidak bisa menyerap glukosa dengan baik ya. Oke, nah kalau tadi protein itu bisa kita lakukan dengan uji uret, nah glukosa bisa kita lakukan dengan uji Benedict ya. Apabila kita tetesi dengan Benedict kemudian warnanya berubah menjadi merah bata, nah berarti itu indikasi bahwa orang tersebut menderita diabetes mellitus. Nah, kemudian hasil reabsorpsi yang sudah dihasilkan oleh TKP tadi ya, mengalir ke lambung Henle menuju tubulus contortus distal. Nah, selama mengalir ke lambung Henle ini, air dalam urin sekunder itu juga masih terus diserap. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga itu disebut augmentasi ya. Nah, letaknya di mana? Di bagian tubulus contortus distal. Oke, pada tubulus contortus distal itu masih ada penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, pada tubulus contortus distal ini juga terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dan penambahan zat seperti kreatinin, karena kreatinin sudah tidak diperlukan oleh tubuh ya. Dan apabila kreatinin itu masih ada dalam ginjal, itu akan mengakibatkan penyakit. Nah, hasil dari augmentasi ini disebut urin sesungguhnya. Jadi, urin yang sudah benar-benar jadi ya. Nah, kandungannya apa saja? Ada ion kalium, hidrogen, urea, dan kreatinin tadi. Nah, setelah urin itu selesai ditambahkan dengan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi, dia akan disalurkan ke pelvis renalis atau bagian rongga ginjal tadi. Kemudian keluar melalui ureter menuju ke kandung kemih dan keluar tubuh melalui uretra. Oke, ya. Nah, ini Ibu akan tampilkan sebuah video sekedar visualisasi supaya kamu bisa lebih memahami bagaimana proses pembentukan urin itu. Oke ya, ini adalah organ ginjal yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, bladder itu disebut kandung kemih ya, atau tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan. Nah, ini bentuk penampang melintang dari ginjal. Nah, di dalamnya ada banyak sekali nefron ya, struktur fungsional untuk menyaring darah tadi. Nah, bagian yang bulat ini disebut badan Malpighi ya. Luarnya itu kapsula Bowman, di dalamnya itu glomerulus.
Nah, ini adalah pembuluh glomerulus. Bagian yang titik-titik itu adalah hasil urin primer atau urin yang disaring dari glomerulus tadi. Setelah itu dia akan mengalir ke lambung Henle. Nah, setelah dari ginjal dia akan disalurkan ke ureter, penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Lalu ditampung sementara di bagian kandung kemih dan dikeluarkan lewat uretra. Nah, apabila kamu menahan kencing ya terlalu lama, itu bisa mengakibatkan yang namanya batu ginjal. Ya, jadi kandungan-kandungan seperti urea tadi akan mengendap sehingga akan menimbulkan penyakit. Jadi penting sekali buat kalian untuk tidak menahan buang air kecil ya. Oke, itu tadi bagian dari ginjal. Nah, pertanyaan buat kalian ya. Tadi kamu sudah lihat bahwa ginjal pada manusia itu ada 2 jumlahnya. Nah, ternyata faktanya adalah manusia itu bisa hidup hanya dengan 1 ginjal saja, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, karena orang tahu bahwa manusia bisa hidup dengan 1 ginjal saja, banyak di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk menjual organ ginjalnya karena kebutuhan ekonomi, ya. Nah, coba berikan pendapat kalian, kira-kira hal seperti itu benar atau tidak ya? Nah, lalu coba kaitkan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apakah firman Tuhan setuju dengan kalimat itu atau statement itu atau tidak? Berikan alasannya. Oke, ya. Itu tadi materi tentang ginjal atau organ ekskresi yang pertama yang menghasilkan urin.